Shalom semua, udah bisa dimulai Bang. Halo, shalom. Shalom. Ya, shalom semua. Shalom. Selamat malam. Kita kembali lagi bertemu di ibadah Komsel pada malam hari ini. Agak terlambat 10 menit. Oke, sukacita yang luar biasa kita boleh Tuhan pertemukan kembali. Untuk malam ini kita tidak ada pujian, tidak ada WL. Jadi kita akan langsung mendengarkan sharing dari Pak Filipus ataupun khotbah karena WL berhalangan tidak bisa hadir. Oke, mungkin saya serahkan langsung ke Bapak atau saya pimpin doa pembuka dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pertemuan pada malam hari ini. Boleh kembali kami langsungkan. Terima kasih Tuhan buat komunitas IMKI, Ikatan Muda-Mudi Kristen Indonesia, yang masih boleh ada sampai saat ini, masih boleh berlangsung, dan event-event kami terusnya biarlah Tuhan yang memberkati. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami mengadakan komsel kembali, walaupun kami yang join baru beberapa dari jumlah kami semua, tapi kami percaya tetap ada sukacita, sebab dimanapun kami berkumpul, satu dua orang berkumpul, Tuhan hadir dan Tuhan pasti mengajari kami, memimpin kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini akan mendengarkan firman-Mu juga yang bertemakan hidup dalam perkenanan Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Filipus Nardi. Biarlah Tuhan berkati kami melalui firman-Mu dan setiap kami boleh diubahkan, boleh Engkau pimpin kepada kebenaran-Mu dan kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertemuan malam hari ini, biarlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkat bagi setiap kami, dan kami boleh menerapkan setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Jamah kami Tuhan, hiburkan kami oleh kuat kuasa tangan-Mu yang besar, yang kudus ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Langsung ya. Iya. Hari Baik. ini belum ada WL. Ya. Ya Pak, shalom. Ya. Salam, selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Baik-baik semuanya ya. Baik Pak. Ya. Puji Ini Tuhan. luar biasa. Saya selalu kalau lihat anak-anak muda yang punya semangat yang luar biasa, antusias untuk terus bersekutu dengan Tuhan, itu luar biasa. Dan saya katakan inilah Timotius di akhir zaman, ya. Firman Tuhan katakan jangan anggap masih muda, ya, tetapi layanilah Tuhan dengan setia, ya. Baik, malam ini saya akan menyampaikan satu sharing firman Tuhan, yaitu dengan judul Hidup Perkenanan dengan Tuhan. Ya. Baik, kita akan baca dulu satu firman Tuhan yang mendasari sharing kita malam ini, yang terambil di Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua, saya akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, ya. Lalu kenapa muncul ya firman Tuhan dikatakan karena itu, ya. Jadi itu ada hukum sebab akibat. Kalau kita lihat di Roma pasal 11 ayat yang terakhir, bahwa segala sesuatu dari Dia dan untuk Dia. Nah, maka dari itu firman Tuhan tegas katakan, karena itu persembahkanlah hidupmu. Nah, dari tema renungan firman Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat penting, yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan kembali. Ya, karena kita tahu bahwa
hidup kita itu sangat ditentukan oleh siapa dan apa yang menggerakkan hidup kita. Ya, saya ulangi lagi, bahwa hidup kita itu sangat ditentukan oleh siapa dan apa yang menggerakkan hidup kita. Kalau hidup kita masih terikat dengan dunia, maka kita akan sama dengan dunia, cara berpikir, cara bertingkah laku, cara mengambil satu keputusan, pasti sama dengan dunia. Tetapi kalau kita dari semasa masih muda, ya memiliki komitmen yang tinggi ya untuk berjuang, untuk hidup ya, bergaul dengan Tuhan, maka seluruh kehidupan kita, eksistensi kehidupan kita, maka kita tidak akan jauh dari kebenaran Allah sendiri. Maka dari itu, Paulus katakan kepada Timotius, janganlah anggap engkau masih muda. Artinya apa? Timotius menegaskan, memerintahkan, menasihati supaya Timotius itu menjadi orang muda yang memiliki qualified, punya iman yang dahsyat, memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, saya kira tidak gampang ya untuk hidup mencapai perkenanan kepada Tuhan. Ya, tetapi kita harus memahami bahwa kenapa kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa hidup kita, tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan kita ya menjadi orang-orang yang diberikan hak istimewa ya, diberikan nilai yang berbeda dari ciptaan yang lainnya supaya manusia itu berkualitas itu. Nah, kalau orang itu menyadari bahwa manusia itu berkualitas, ya kenapa orang menyadari bahwa harus berkualitas? Karena dalam diri manusia itu ada benih ilahi, yaitu yang dimaksud dengan apa? Bahwa kita adalah baitnya Tuhan. Nah, maka dari itu hidup untuk berkenan itu menjadi satu prioritas dan yang utama dalam hidup kita. Ya, kembali ke firman Tuhan, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, firman Tuhan cukup jelas, tegas kepada kita bahwa hidup kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hidup kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Makanya tadi saya bilang, bahwa hidup kita itu sangat ditentukan oleh siapa dan apa yang menggerakkan hidup kita. Nah, kalau kita dari sejak muda berjuang, berusaha, nekat untuk hidup menjadi alatnya Tuhan, menjadi anak muda yang berkenan kepada Tuhan, ya, menjadi anak muda yang di mana Allah mempercayai, ya, ini saya percaya ya, kalian semua sedang dipercaya oleh Tuhan, ya. Kalian semua sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk membuat suatu gebrakan yang baru di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Kita tahu bahwa dunia semakin hari bukan semakin baik. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Firman Allah berkata apa? Mereka akan seperti apa? Burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, ya, yang pertama dia harus mau mempersembahkan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan. Ya, karena ayat yang pertama tadi katakan apa? Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, kata hidup ini tidak mati kan? Artinya apa? Hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa dipersembahkan kepada Tuhan? Karena Allah menciptakan kita itu serupa segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Di dalam diri kita itu ada benih ilahi, ya,
Artinya kalau dalam diri kita itu ada benih ilahi, berarti hidup kita itu harus sesuai dengan Sang Pencipta. Makanya kalau dalam bahasa Yunani disebut apa? Kita itu menjadi tupos-tuposnya Tuhan, menjadi gambaran-gambaran Tuhan yang real. Ya, maka dari itu rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, untuk mencapai perkenanan kepada Tuhan, ya, yang pertama kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, artinya kiranya hidup kita itu selalu menyukakan hati Tuhan. Ya, menjadi orang Kristen tidak cukup dari hidup terikat dengan dosa, lalu kita bertobat menjadi manusia yang baik. Tidak cukup itu saja. Tetapi kita harus mencapai kesempurnaan Bapa. Artinya apa? Kita harus mengejar, kita harus berusaha bagaimana hidup kita ini, walaupun kalian masih muda, ya, jangan menganggap engkau masih muda, tetapi layanilah Tuhan dengan segenap hidupmu dan persembahkanlah hidupmu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dunia di luar sana, hari-hari banyak anak-anak muda terikat dengan narkoba, ya. Mereka tidak bisa menghargai hidupnya, mereka tidak bisa menghargai Tuhan. Contohnya, kenapa mereka tidak bisa menghargai Tuhan? Mereka hidup semaunya saja atau semaunya gue, ya. Hidup mengalir dengan sesuai dengan keadaan dunia ini. Mau ke barat ya ke barat, ke timur ya ke timur. Tetapi mereka tidak memiliki tujuan yang jelas arah hidup mereka. Tetapi saya mau bilang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pasti beda dong. Ya. Kita memiliki ciri yang berbeda. Kita harus tunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak muda, ya, sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Artinya kita harus belajar bagaimana kita mencapai perkenanan kepada Tuhan, ya. Hidup kita itu harus dipersembahkan secara totalitas kepada Tuhan, ya. Kalau kita bicara kekristenan itu bukan sekedar hari Minggu ke gereja, ya. Kita tahu firman Tuhan dari A sampai B, ya, dari from Genesis to Revelation, ketemu di kitab Mazmur, tidak seperti itu. Tetapi kita benar-benar menaklukkan diri kita, ya, to be humble, untuk senantiasa hidup, ya, menyerahkan secara totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi yang pertama bagaimana kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tubuh kita, hidup kita untuk dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan, ya. Lalu yang kedua, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di situ ada kalimat dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya. Firman Allah katakan dengan jelas kepada kita, bahwa orang-orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak kompromi dengan dunia. Ya. Pertanyaannya, ya, bisa saja kita ngomong di depan teman-teman kita, atau bisa juga sudah level pendeta atau hamba Tuhan, bisa saja aku mau hidup kudus, mau hidup suci. Yang tahu kan diri kita dengan Tuhan. Ya, ya kita nggak bisa, ya. Yang membuktikan bahwa hidup kita itu tidak sama dengan dunia adalah ketika pribadi kita itu, ya, dengan Tuhan saja yang tahu, ya. Orang lain hanya melihat, oh, you ngomong begini, ngomong A, B, C segala macam, ya. Tetapi yang membuktikan bahwa hidup kita ini berkenan atau tidaknya itu adalah saat ketika sendirian, ya, sendirian, tidak ada teman di sekitar kita, kita membuktikan hidup kita berkenan tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Karena banyak kejadian rekan-rekan muda, ya, di luar sana, ya, banyak kejadian, ya, yang namanya orang Kristen, pemuda Kristen, tapi kadang-kadang
hidupnya tidak berpadanan dengan firman Tuhan, ya, hidup sembrono, ya, tidak menghargai Tuhan, tidak mau komitmen dengan Tuhan. Nah, jadi nggak bisa gitu, ya. Jadi saya kira kita tidak mudah untuk hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Karena orang-orang yang memiliki komitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan, ya, yang pasti orang itu memiliki komitmen dengan Tuhan untuk terus berjuang, ya, untuk hidup tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi dalam Roma 12 katakan bahwa persembahkanlah hidupmu. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa kecuali Tuhan dalam diri kita. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, ya, yang perlu kita pahami, ya. Lalu yang kedua tadi katakan bahwa janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, saya kira membutuhkan satu tekad yang kuat, ya, untuk tidak kompromi dengan dunia ini, ya. Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, makanya tadi saya bilang kalian luar biasa anak muda ini, ya, punya komitmen, punya komunitas, punya hati untuk bergaul dengan Tuhan, mempengaruhi pemuda lain untuk membangun sebuah komunitas dengan tujuannya supaya bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Itu tidak gampang. Di era sekarang ini untuk mencari anak muda, ayo kita bikin komunitas, itu tidak gampang gitu loh. Tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tetapi saya mau bilang, saya appreciate sama kalian semua, ya. Karena inilah anak-anak muda yang dirindukan Tuhan, yang next ke depan akan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Saya terharu lihat kalian. Kemarin si Gabriel bilang ke saya, Pak, sesekali Pak ngisi komunitas kami, Pak. Jadi waktu saya dengar komunitas kami, wah luar biasa. Ya, di masa-masa pandemi begini, ya, di situasi yang kadang-kadang kalau kita lihat nggak nyaman, nggak bebas, ya, kita mau kemana, tapi kalian punya komitmen, punya tekad yang luar biasa untuk membuktikan menjadi anak-anak muda yang punya hati untuk melayani Tuhan. Itu tidak gampang gitu loh, tidak gampang, ya. Karena yang pasti firman Allah berkata, ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia. Nah, maka dari itu rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, ya, yang pertama tadi kita harus persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa, ya. Di masa muda kalian adalah masa-masa bagaimana memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh, untuk bergaul dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, ya, di dalam kehidupan kalian. Lalu yang kedua, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti kalau firman Allah katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berarti kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya. Orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, sisi lain kita bisa lihat juga, ya, untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, ya, adalah orang-orang yang mau melekat dengan Tuhan. Coba kita lihat di Yohanes 15, ya. Yohanes 15. Yohanes 15. Yohanes 15. Saya akan bacakan, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, ya. Nah, di sini saya garis bawahi ada satu kalimat, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya. Jadi untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan, kita harus siap dibersihkannya. Ya. Kalau yang pertama tadi dalam Roma pasal 12 ayat 1, kita harus mempersembahkan tubuh kita
ya, untuk kemuliaan Tuhan, buat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan, aku mau hidup kudus kepada Tuhan. Ini tidak hanya sekedar mulut, pikiran, tetapi hati saya. Aku persembahkan di masa-masa muda kami, Tuhan, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, itu komitmen yang pertama. Lalu yang kedua, ya, aku tak mau menjadi serupa dengan dunia ini, Tuhan, tetapi aku berubah, ya, untuk mencapai standar Allah, ya. Kita harus sempurna seperti Bapa. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Lalu yang ketiga dalam yang Yohanes 15 tadi, bahwa orang-orang yang siap untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus siap dibersihkan. Kita harus siap diproses, ya. Kadang-kadang yang paling sulit, ya, rekan-rekan muda itu, baik itu anak muda atau mungkin ya kategori orang dewasa, ya. Kenapa sih orang itu sulit berubah? Kan gitu pertanyaannya, ya. Kenapa orang itu susah berubah? Jawabannya adalah sangat simpel, ya. Kenapa orang sulit untuk berubah? Karena mereka masih nyaman, terikat dalam dosa favorit. Nah, baru dengar ya? Baru dengar dengan namanya dosa favorit ya? Ya kan? Nah ini, kadang-kadang orang sulit meninggalkan, melupakan, ya, yang namanya dosa favorit. Artinya kesukaan, kebiasaan, ya, yang sulit untuk diputuskan. Ya, contohnya anak muda yang masih suka mabuk-mabukan, ya kan gitu. Lalu susah berubah, itu masih terikat dengan apa? Mabuk-mabukan, berarti itu masih terikat dengan dosa favorit. Kesenangan yang paling apa ya, yang paling sering dilakukan, ya, anak muda, ya. Kenapa susah untuk berubah, susah bertobat? Karena masih terikat dengan namanya dosa favorit. Ya. Lalu ada juga mungkin suka nonton film-film porno. Itu kenapa orang susah bertobat? Karena masih terikat dengan dosa favorit, dosa kesukaan, gitu loh. Namanya kesukaan, hobi itu kan susah untuk kita kita tinggalkan gitu. Ya. Pasti itu terjadi. Kalau namanya hobi, itu paling sulit untuk kita tinggalkan. Hobi nonton bola. Kalau namanya orang suka nonton bola kan pasti, ya itulah, susah seperti itu. Tetapi yang pasti, kita sebagai anak itu sebagai anak analogi aja ya, seperti tadi dosa favorit itu. Ya. Tetapi kita harus mau, sebagai anak Tuhan, kalau kita mau mencapai perkenanan kepada Tuhan, kita harus siap dibersihkannya. Sesuai dalam berapa Yohanes 15 tadi ayat yang pertama tadi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya. Jadi ya ada banyak cara, ya, Tuhan melakukan proses pembersihan dalam diri kita itu. Ya bisa juga mungkin lewat keadaan, ya, lewat situasi. Nah, kadang-kadang Tuhan menguji kita, ya. Bisa saja Tuhan bilang begini, kira-kira anakku tuh masih suka dosa favorit atau sudah berubah, ya. Dites gitu loh. Dites dengan apa namanya? Hal-hal yang menarik, ya, yang terkait dengan apa? Kesenangan dunia atau kedagingan kita. Nah, kadang-kadang Tuhan itu pun juga masih mengizinkan hal-hal yang seperti itu, ya. Tetapi orang-orang atau anak-anak muda yang memiliki tekad bulat untuk berjuang, untuk mencapai perkenanan kepada Tuhan, hidup bernilai di hadapan Tuhan, hidup istimewa di hadapan Tuhan, ya, pasti mau tidak mau, ya, anak muda itu memisahkan diri dari apa keadaan dunia ini, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa dunia itu akan lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, kata mencari ini bisa bersekutu, punya komitmen untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu bisa diterjemahkan seperti itu, ya. Jadi
kalau kita sudah memahami itu, ya, bahwa proses untuk mencapai perkenanan itu harus melewati proses, yaitu pembersihan. Kita harus siap meninggalkan kebiasaan lama kita, ya, dan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau kita memiliki ya konsep yang benar tentang Tuhan, ya, sekali lagi saya ulangi, kalau kita memiliki konsep yang benar kepada Tuhan, artinya mencintai Tuhan di atas segala-galanya, pasti kita akan menuruti segala apa yang difirmankannya. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah. Karena di ujung sana, ya, Tuhan menanti kita. Kalau kita setia, kalau kita menunjukkan sebagai anak-anak muda yang memiliki hidup yang berbeda dengan anak muda dunia ini, menjaga kesucian hidup, ya, memiliki komitmen untuk terus hidup dalam kebenaran firman Allah. Saya percaya Tuhan Allah sedang menanti di ujung sana dan Allah menyiapkan kemuliaan yang besar bagi kita semua, ya. Saya kira sangat simpel, rekan-rekan muda, ya. Kalau orang-orang itu masih terikat dengan dunia, maka dari hari ke hari mereka melahirkan, ya, hal-hal dunia, yaitu terkait dengan dosa, ketidaktaatan kepada Tuhan. Kalau orang-orang itu bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, maka setiap hari orang itu pasti yang ada adalah hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah pujian katakan demikian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Wow. Kalau orang berani berkata aku menyenangkan Tuhan, ya, berarti kita juga harus berani meninggalkan dunia. Ya. Karena kata menyenangkan Tuhan, ya, itu timbul dari kerinduan hati yang paling dalam, ya, dan tidak lagi mau kompromi dengan dunia ini. Nah, pertanyaannya tergantung kepada berpulang kepada diri kita masing-masing, rekan muda, anak-anak muda semuanya, ya. Saya kira bahwa untuk kita lihat di hari-hari akhir ini, ya, untuk anak-anak muda yang punya iman militan, hidup menyenangkan hati Tuhan itu enggak banyak. Karena apa? Resikonya cukup besar. Kalau orang mau menyenangkan Tuhan, ya, itu ciri bagaimana orang berkenan kepada Tuhan itu, ya, itu sangat besar resikonya. Tetapi orang-orang muda yang punya tekad bulat, mau berjuang, mau sungguh-sungguh dengan keterbatasan, Tuhan, aku menyenangkan Tuhan, aku mau mencapai perkenanan kepada Tuhan, ini hidup saya Tuhan, tidak tersisa satupun aku persembahkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menghargai orang-orang seperti itu. Ya, sekali lagi rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, ya, untuk mencapai perkenanan kepada Tuhan, yang pertama adalah apa tadi? Kita harus mau mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Hidup dikuduskan oleh Tuhan, tidak dicemari oleh keadaan dunia ini. Ya, lalu yang kedua apa? Kita tidak mau serupa dengan dunia, tetapi kita berubah bagaimana hidup kita itu, ya, sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita itu mencapai perkenanan kepada Tuhan, ya.
kita siap dibersihkan oleh Tuhan. Kita siap diproses oleh Tuhan. Ya, saya pernah ngalami sebagai anak muda, ya. Namanya anak muda kita tahu ya tantangan cukup berat, ya. Apalagi darah muda itu kan tahulah beda kan. Kalian belum pernah tua tapi saya pernah muda, ya. Ya, kalian belum pernah tua tapi masih anak muda. Saya mau bilang bahwa anak muda itu darahnya panas, tetapi di sana ya, di luar sana anak-anak yang tak mengenal Tuhan, ya. Tetapi ketika kita ya memiliki perjumpaan dengan Tuhan, ya, memiliki keintiman dengan Tuhan, yang harus ada yang saya bilang tadi, ya, setiap detak jantung kita itu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Belajar, ya. Ini butuh risiko, tetapi dengan berjuang, ya, dengan komitmen yang tinggi, ya, dengan pertolongan Roh Kudus, saya percaya bahwa kalian siap melewati semuanya. Ada amin? Amin, ya. Amin, Pak. Ya. Kita harus meyakini. Sorry, kenapa pada ditutup semua kameranya ya? Bisa dibuka dong biar saya nanti ingat wajahnya. Kalau ketemu di jalan kan repot nanti. Ya kan? Kalau ketemu di jalan kan bisa ingat, oh ini kayak pernah ketemu di Zoom ya gitu. Nah, gitu. Nanti kalian kalau ketemu saya nggak tegur sapa kan repot gitu. Tadi cuma lihat Gabriel aja. Ya, it's okay ya. Ngomong-ngomong ini dari STT mana aja ya? Kita ini banyak, Pak, dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Papua, bahkan ada di luar negeri. Beberapa orang ada di Penang, lalu di sekitar Malaysia. Wah, luar biasa ya. Saya dulu ada pelayanan di Sitiawan di Malaysia, ya. Di negara bagian Ipoh itu saya punya sekolah misi itu di sana, ya. Di sana banyak anak muda orang Kupang yang begitu antusias. Ada sekitar 40 yang saya udah training sekolah misi 2 tahun di sana. Dan luar biasa, ya. Nah, saya berdoa kalian nanti punya mimpi besar, ya, untuk pergi ke bangsa-bangsa, ya. Tetapi kita perlu punya modal, ya. Modalnya apa? Modalnya hanya satu, bagaimana kita menjadi anak muda yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saya mau bilang bahwa gereja hari-hari ini ya mengalami suatu pergumulan yang besar, ya. Kalau kita lihat di wilayah Eropa, ya, banyak gereja-gereja mengalami kekosongan, ya. Tahun lalu saya punya teman mau merekrut kurang lebih 50 pemuda untuk dikirim ke Eropa, di Amsterdam, di Belanda, ya, untuk mengisi gereja-gereja yang kosong. Saya waktu saya dengar itu, saya miris sekali hati saya. Ya, kenapa di situasi dunia atau di zaman akhir ini gereja justru tidak bangkit? Nah, maka dari itu gereja membutuhkan anak-anak muda yang memiliki iman yang militan, ya. Jadi iman yang militan. Tapi kita harus mengejar, ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mau dipercaya oleh Tuhan, kita harus mencapai perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya tadi? Ya 3 poin tadi, ya. Kita siap dikhususkan Tuhan, ya. Kita siap dipilih oleh Tuhan, ya. Kata dipilih Tuhan ini artinya dipersiapkan, diproses, ya. Bahkan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang siap menjangkau dan siap pergi ke bangsa-bangsa, ya. Kenapa saya begitu antusias kalau saya berbicara tentang pergi ke bangsa-bangsa? Karena saya dulu juga seorang misionaris, ya. Rekan-rekan muda, dulu saya seorang misionaris, ya. Saya bergerak di misi. Makanya saya kalau lihat anak muda yang wow, antusias dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya sering melayani anak muda, ya, sering. Dulu waktu sebelum saya full di STT, saya lebih banyak melayani anak muda, ya. Hampir 90% saya keliling Indonesia ini, ya.
Saya bikin KKR dulu di Palu, di Kalimantan, di Kupang ya. Nah, jadi jujur bahwa kalau saya lihat hari-hari ini ya, banyak ya di luar sana ya, anak-anak muda lebih condong itu mengikuti apa ya, gaya-gaya hidup dunia ini ya. Tetapi setiap hari saya berdoa supaya Tuhan melahirkan anak muda yang punya hati yang mengasihi Tuhan ya, yang hidupnya hanya untuk Tuhan ya. Karena dengan jalan seperti itulah kita menggenapi apa yang Tuhan perintahkan ya. Dalam The Great Commission itu ya, di Matius berapa itu? Matius 28 dan 19-20 itu, karena itu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, maka dari itu rekan-rekan muda dikasih Tuhan, kita pergi ke bangsa-bangsa, kita bisa menjadi berkat kepada Tuhan. Ya, yang utama yang perlu kita pahami adalah kita harus ya persiapkan diri kita. Kita harus selesai dengan diri kita. Artinya apa? Ya, hidup kita itu harus diserahkan sama Tuhan supaya kita apa? Berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kalian semua akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Kalau saya renungkan gitu, Tuhan, seandainya waktu itu bisa diputar gitu ya. Aduh, saya pengen kembali di masa muda dulu ya. Semangat melayani kemana-mana begitu. Tetapi ya karena ya sekarang umur semakin bertambah, ya sudahlah ya, apa boleh buat kan gitu. Nah, sekarang tinggal kalian nih ya, penerus ya, rekan muda ini. Namun dari semuanya itu, ayo kita bersama-sama membuktikan diri kita bahwa kita adalah sebagai anak muda yang mau hidup berkenan sama Tuhan ya, tidak ada yang lain ya. Saya kira ini rekan-rekan muda yang bisa saya sampaikan untuk renungan ya malam ini ya, yang bertemakan yaitu hidup mencapai perkenan sama Tuhan ya. Dan saya percaya kalian semua akan terus dipersiapkan oleh Tuhan, tetapi syaratnya adalah bagaimana kita harus berjuang ya, berjuang untuk tidak hidup kompromi dengan dunia ya, berjuang untuk memisahkan diri dari cara-cara dunia dan siap meninggalkan yang namanya dosa favorit ya. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana hidup kita menjadi kesukaan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada malam ini kalau kami sudah merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan itu terekam yang paling dalam hati sanubari setiap anak muda-mudi, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang muda yang mau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, dan mau hidup sepakat dan komitmen dengan Tuhan, tidak hidup mengikuti dengan cara-cara dunia ini, dan mereka mengambil komitmen untuk dikuduskan oleh Tuhan dan persembahkan hidupnya bagi Tuhan, lalu tidak sama dengan dunia ini dan siap diproses oleh Tuhan untuk mencapai perkenanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, mungkin ada yang mau sharing atau nanya, silakan. Sorry. Ya. Atau silakan. Halo buat kita semua. Shalom. Halo. Ya, buat untuk sharing saya yang ambil alih, tapi sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on kamera karena takutnya ada gangguan jaringan, takut terputus. Kami sangat berterima kasih buat Bapak Filipus Sunardi yang telah memberikan firman pada malam ini, dan firman ini sangat memberkati. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dari para admin bahwasanya pada tanggal 12 Desember pukul 17 WIB, komunitas IMKI mengadakan perdana perayaan Natal. Untuk itu saya sudah share di grup untuk tata tertib acara Natalnya, mungkin buat teman-teman mungkin bisa baca nanti. Dan di sana kita disuruh ada
semacam acara penyalaan lilin. Untuk itu buat teman-teman semua mungkin menyediakan 1 buah lilin dan juga mungkin korek api atau mancis untuk menghidupkannya. Dan pada saat penyalaan lilin diharapkan kepada seluruh anggota agar mematikan lampu agar lilin dapat bercahaya. Mungkin kurang lebih itu untuk peringatan kita kembali, mungkin di hari-hari berikutnya akan diingatkan kembali. Oke, kita kembali ke topik kita yang telah disampaikan oleh Bapak Filipus, yaitu dengan tema hidup mencapai perkenanan akan Tuhan. Jadi buat teman-teman, tanpa kita sadari juga pada malam hari ini Bapak Filipus juga sudah menyampaikan kepada kita bahwasannya apa sebenarnya tujuan daripada hidup kita. Tanpa kita sadari, Bapak itu tadi sudah sampaikan kepada kita bahwasannya hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda kita patut bersyukur. Selagi kita muda, biarlah diri kita dipakai untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan beberapa poin tambahan yang telah disampaikan oleh Bapak itu tersebut. Mungkin pada saat ini kita masuk ke sesi sharing, barangkali ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya atau mau berbagi tentang firman kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Shalom semua. Halo. Halo. Buat ke Imelda mungkin. Ya Kak, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Merla Toga Torop. Saya dari Malaysia, itu kuliah sambil bekerja. Seperti dikatakan Bapak tadi, Bapak ini pernah ke Malaysia ke Ipoh. Kebetulan saya di Ipoh juga Pak. Waduh. Paknya di Seribin. Saya dulu pernah juga ke Setiawan Pelayanan juga. Aduh, iya. Sumpah. Iya. Seperti pembahasan disampaikan oleh dari Bapak Filipus itu tidak mencapai perkenan dengan Tuhan. Saya ingin bertanya Pak, dalam poin yang ketiga, kita itu harus siap dibersihkan, siap diproses. Saya ingin bertanya, tidak jauh lah ya dari kita ini, kalau misalnya kita ini kan melayani, tapi mungkin kita sering sekali mendapatkan dari kata-kata dari orang-orang lah, yang bikin kita sakit hati, bikin kita menjadi down seperti itu. Jadi saya bertanya Pak, bagaimana sih caranya supaya kita itu tidak terpengaruh dengan kata-kata orang. Memang kita udah berusaha sekuat mungkin, tapi karena terlalu sering mendengar kata-kata yang ingin katanya lah kita seperti kita pelayan karena inilah cari perhatian lah, apalah. Gimana Pak caranya biar kita tuh tidak mundur dari pelayanan seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, oke. Ini luar biasa ya. Ya sebenarnya ini virus sakit hati, kecewa itu kan tidak hanya anak muda saja ya. Kadang-kadang orang dewasa pun masih mengalami hal yang sama di area-area itu gitu. Tetapi yang perlu kita pahami, yang pertama siapa namanya Imelda ya, Imelda ya. Yang pertama kita harus pahami bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ya yang dipercaya oleh Tuhan. Ini yang pertama ya. Kita dipercaya oleh Tuhan. Artinya kata dipercaya itu kita sedang diberikan apa ya? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya kita melayani gitu. Yang kedua, kenapa masih ada rasa sakit hati, kecewa? Berarti kita belum selesai dengan diri kita gitu loh. Nah, pengertian belum selesai dengan diri kita ini begini maksud saya. Ya. Kalau kita meyakini bahwa kita ini sudah ya artinya kita kan belum sempurna nih. Tapi kita kan sudah selesai dengan diri kita, berarti bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kita tidak lagi dengan apa ya terikat dengan dunia, tidak terikat dengan dosa kita. Karena apa? Biasanya kalau orang masih sakit hati itu belum selesai, ada yang belum beres dalam dirinya. Tetapi kalau hati kita sudah beres, sudah melayani dengan tulus, ya, hubungan kita kuat dengan Tuhan, ya, saya percaya apapun yang diomongin orang, ya, oh sok rohani kau melayani begini, kamu nggak akan terganggu. Karena apa? Karena kamu punya integritas.
kamu punya confident di hadapan Tuhan bahwa apa yang sedang kau lakukan itu sudah benar di hadapan Tuhan, ya. Artinya kamu tidak berada dalam posisi hidup yang bercacat celah gitu loh. Artinya begini, ya. Kamu sudah yakin bahwa Tuhan tuh ada dalam hidupmu dan Tuhan sedang mempercayakan dirimu untuk melakukan sebuah tugas atau pelayanan yang Tuhan percayakan dalam diri. Saya kira itu, ya. Karena Pak Filipus lihat ya banyak ya. Kenapa orang masih kecewa, tersinggung? Karena mereka masih menggunakan logika manusia, kedagingannya gitu. Mereka nggak menyadari bahwa mereka sedang dipercaya oleh Tuhan. Nah itu istilah lain, kita harus mematikan diri kita dan menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita itu matikan kedagingan kita, ya, artinya begini. Ketika kita dipuji orang, kita nggak melambung tinggi, ya kan? Ketika kita direndahkan orang, kita nggak merasa rendah. Artinya kita punya confidence, ya, punya integritas di hadapan Tuhan. Nah, confidence dan integritas itu bisa dicapai kalau kita yang pertama apa? Kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ya. Lalu kita menyelesaikan ya hal-hal yang nggak berkenan sama Tuhan, ya. Lalu hidup tulus di hadapan Tuhan, cukup itu saja, ya. Nggak perlu ya istilahnya, oh saya sudah melayani ke sana kemari pagi siang malam, aku udah jadi pendeta. No, itu tidak jadi jaminan, ya. Tidak jadi jaminan. Tetapi yang dijaminan dalam hidup kita itu, sudahkah kita menyadari bahwa kita sudah selesai dengan diri kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Itu Imelda yang bisa Pak Filipus sampaikan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, kamu di Ipoh ya? Iya, Ipoh. Pak. Ya, dulu Pak Filipus sering ke sana di Setiawan. Dulu saya ada sekolah misi Adventist College. Itu banyak orang Kupang di sana. Di kebun-kebun kelapa sawit itu kan itu. Kalau saya dari apa ya? dari apa, saya suka lewat Singapura kan, karena di Johor Baru itu ada cabang gereja dulu. Dari situ baru ke Setiawan itu sampai malam gitu, pagi baru nyampe ke sana gitu. Semangat Imelda ya, Malaysia untuk kemuliaan Tuhan di sana ya. Pak. Ya. Boleh, mantap. Ya. Semangat buat Kak Imelda ya. Semoga dengan pemaparan dari Bapak Pendeta tersebut dapat membuat Kakak semakin lebih kuat untuk melayani Tuhan. Oke. Lanjut tadi Kak Olivin ada reaction, mungkin Kakak mau bertanya atau mau berbagi, dipersilakan buat Kak Olivin. Ini Marga Sitorus banyak ini ya. Bella Sitorus, Saripah Sitorus. Dari Korea Utara semua ya. Kumpulan Sitorus. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta mungkin ya. Tadi kan Bapak kan ada menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu kalau bisa kita menghindari kehidupan yang bercela. Nah, tetapi kan perlu kita ketahui bahwasanya pada awalnya Adam dan Hawa kan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah kita di situ belum hidup bercela atau bagaimana Pak? Mungkin bisa berikan saya pemaparan supaya saya dapat lebih mengerti. Gimana? Ulangi. Berisik suaranya. Ulangi. Oke Pak. Tadi kan Bapak kan menjelaskan bahwasanya kita sebagai manusia itu harus menjauhi kehidupan yang bercela. Sedangkan kalau kita lihat pada manusia pertama Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Apakah mereka tidak termasuk hidup dalam bercela begitu Pak? Ya, oke, makasih ya. Ya, oke. Kalau kita lihat bahwa kita kembali pada masa penciptaan Adam dan Hawa ya, bahwa alam menciptakan Adam dan Hawa itu kudus, mulia adanya, ya, sesuai dengan rancangan Tuhan. Tetapi ingat bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia, ya.
Artinya Allah tidak menciptakan manusia itu seperti robot, harus begini-begini. Tapi kan sudah ada sebuah ketetapan, ya. Sudah ada sebuah ketetapan kepada Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya itu tadi, berangkat dari Allah memberikan kehendak bebas kepada mereka. Ya, kehendak bebas itu. Akhirnya manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gitu. Nah, pada awalnya Allah menciptakan Adam itu seperti Allah, ya kan? Nah, makanya ketika Adam jatuh dalam dosa, persekutuan dengan Tuhan itu putus. Karena dosa. Dosa itu di antara orang, setan, dan Allah. Ya, saya singkat begitu. Karena Adam itu tidak taat, jatuh dalam dosa, berarti karena ya, itu karena perbuatan setan. Akhirnya persekutuan dengan Bapa itu terputus. Begitu. Ya. Nah, terkait tentang tadi si Andrew bilang, kita harus menjauhi cacat celah gitu ya. Artinya, nah kita harus belajar dari masa lalu, ya, belajar dari sejarah penciptaan ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, keturunannya terus hidup dalam dosa. Tetapi masuk dalam perjanjian baru, ya, artinya ketika Yesus diutus ke dalam dunia, itu menebus kita, mengembalikan kita pada rancangan Allah semula, maka dari itu kita harus berjuang, berusaha, ya, untuk tidak hidup bercacat celah. Artinya kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tadi. Gitu. Makanya dalam istilah, kalau di kami itu ada namanya, Gabriel tahu ya, corpus delicti itu, ya kan? Pada awalnya Allah menciptakan manusia kalah oleh iblis 1-0 ya kan? Ciptanya Allah kalah itu Adam itu, berarti menang iblis. Lalu yang kedua, rancangan Allah tidak pernah putus sampai di situ. Maka Allah mengutus Yesus Kristus, ya. Dia lahir, mati, dan bangkit, menang atas maut. Berarti apa? Iblis kalah. Berarti berapa skornya? 1-1. Sekarang tinggal nunggu generasi kita. Ya, makanya tadi kenapa kita harus menjauhi cacat celah, menjauhi dari keberdosaan. Karena Tuhan sedang menanti kita. Ya, kita anak-anaknya yang harus memenangkan pertandingan terakhir di sesi yang ketiga. Ya. Saya kira itu, Ando tarikan. Ya, sesi yang terakhir yang ketiga ini, bagaimana kita menjadi anak Tuhan, ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus, tak bercacat celah, taat kepada firman Tuhan. Nah, nanti kalau kita lakukan itu, ya kita sanggup mengalahkan si iblis. Jangan sampai nanti putaran yang ketiga kita kalah. Ya, apa kata dunia? Nah, seperti itu. Oke, Ando. Baik, Kak, buat pemaparannya. Terima kasih. Ini ada Kak Febri yang mungkin silakan. Shalom, Pak. Shalom. Saya Febri Fakpahan mau bertanya. Ya. Nah, jadi gini Pak, kan di sini rata-rata teman-teman itu sekuler. Oh. Jadi yang sekolah teologi itu cuma beberapa. Nggak apa-apa. Nah, saya mau bertanya Pak, dalam Roma 12 ayat 2 itu tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, apa yang mengenai kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, yang berkenan kepada Allah itu, terkadang kan kita udah melakukan yang baik gitu, kita udah menganggap itu udah benar, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Cara kita mengetahui itu yang berkenan di hadapan Tuhan gimana, Pak? Yang kedua, nah, saya punya teman gitu, Pak. Dia curhat kepada saya. Teman saya ini udah jatuh ke dalam dosa.
dan dia itu kayak gimana lah ya, udah jatuh ke dunia gemerlap gitu lah Pak, diskotik, seks gitu kan Pak. Nah, jadi saya selalu kayak dulu waktu di asrama kami ngedoain dia Pak bareng teman saya, karena dia itu di Jakarta tapi bagian Tangerang. Nah, sehingga sulit untuk dijangkau gitu Pak melalui tatap muka karena di asrama kami juga terbatas kan Pak. Nah, kami komunikasinya melalui HP aja. Kalau dia curhat kami dengar, terus kalau dia minta saran itu kami kasih nasihat gitu. Tapi hari ini dia iya dek gitu kan Pak didengari. Tapi beberapa hari kemudian lagi dia berulah lagi kembali ke dosa-dosanya. Alasannya itu kayak aku nggak kuat lagi deh kayak gini. Aku mau bunuh diri. Dia suka dengan intimidasi iblis Pak. Nah, cara menanggapi itu gimana ya Pak? Soalnya saya prodipak dan kurang paham dalam dunia konseling gitu Pak. Oh iya. Oke. Jadi 2 kasus ya. Yang pertama tadi Terima kasih Pak. Febri kan bilang bagaimana sih mengetahui kehendak Tuhan itu kan, sementara kita juga sudah lakukan yang terbaik gitu. Tetapi yang dibilang kehendak Tuhan itu ya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu loh. Ya, kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tulus, ya. Apa yang firman Tuhan kita yang perkatakan kita lakukan dengan catatan bahwa hidup kita itu kudus dan tak bercela celah. Artinya kita lakukan segala sesuatu ya itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Untuk membuktikan itu kehendak Allah atau kehendak manusia, ya jujur secara manusia kadang-kadang itu kan beda tipis gitu. Tetapi kita yang sudah tahu kebenaran ya, untuk memahami hal itu bahwa kita harus back to Bible ya, kembali ke firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan lakukan A ya A gitu ya. Ya dalam perjalanan waktu ya, kalau hidup kita itu bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan itu ya. Tuhan akan tunjukkan itu dalam perjalanan waktu gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung simpulkan, wah ini bukan istilahnya kok nggak bisa dibedakan ya. Itu saya kira sangat simpel. Ya yang pertama, ya hidup kita itu harus dalam standarnya Tuhan, ya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu firman Tuhan berkata A atau B, kita ikuti seperti itu. Ya, memang kelihatannya sulit untuk membedakan mana kehendak Tuhan atau kehendak siapa seperti itu. Tapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan tadi. Ya, artinya kita harus secara sungguh-sungguh bahwa saya harus lakukan ini dengan didasari hati nurani yang tulus, yang tak bercacat celah. Ya, artinya yang tahu kan diri kita sendiri, Febri. Mau kudus atau enggak kan diri kita yang tahu gitu ya. Lalu yang kedua tadi apa, untuk bagaimana meresponi dengan temanmu tadi dia kembali ke dosa lamanya ya. Kalau istilahnya apa, dia masih terikat dengan dosa favorit ya kan. Contohnya kalau seperti siapa tadi, Andu tadi ya, dia suka nonton bola, kesukaannya nonton bola, suruh nonton yang lain pasti nggak mau begitu kan. Pasti akan kembali ke situ nonton bola. Nah itu kita membutuhkan sebuah apa ya? Kalau Pak Febri melihat teman kamu seperti itu, kamu harus bisa membawa dia kepada suasana yang baru. Ya, buat sebuah komunitas yang baru. Ya nggak cukup doa ya, tapi kita ajak dia untuk apa ya? Contohnya mungkin nggak kamu sendiri atau 2 orang saling membackup seperti itu ya. Karena bisa juga kenapa dia sulit untuk berubah, karena ada banyak hal yang melatar belakangin ya. Kenapa anak-anak muda itu jatuh free sex, narkoba, itu kebanyakan itu faktor dari latar belakang keluarga. Ya, keluarga. Ya, mungkin orang tua, mungkin ada kekecewaan, ada penolakan gitu kan. Nah, saya kira itu nggak cukup 1 orang, Febri. Bisa juga nanti libatkan juga pendeta atau hamba Tuhan ya. Ya, itu teman-teman laki-laki ya atau perempuan? Teman saya perempuan, Pak. Nah, waktu di Jakarta ini dia punya orang tua angkat gitu, Pak, yang rohani.
Tapi dulu masih sering di-upload gitu Pak tentang firman Tuhan. Tapi sekarang udah mulai jarang. Nah, bulan yang lalu saya ajak ke komunitas rohani gitu Pak, biar nggak kesepian. Tapi katanya alasannya kerja, jadi ya gitulah Pak. Ya, itu memang dia tuh berada dalam satu lingkungan ya, dalam satu zona yang memang sulit ya kita untuk ungkapkan ya. Tapi memang satu langkah memang dia harus dibawa dalam satu komunitas yang baru ya. Tetapi kalau ini agak susah, it's okay. Febri tetap berdoa terus ya. Mungkin kamu kirim-kirim YouTube lagu-lagu rohani ya kan. Memang dia harus keluar dari zona itu, kalau enggak ya susah. Mau doa sampai 50 kali susah gitu. Dia harus keluar dari zona itu. Karena yang bisa merubah itu adalah diri kita atau teman kamu sendiri dengan Tuhan. Kita nggak bisa bilang Tuhan rubah dia, nggak bisa gitu loh. Tetapi orangnya itu yang berubah. Nah, kalau dalam situasi seperti itu memang ini satu proyek juga ya untuk Febri ya. Bagaimana dia harus bisa keluar dari zona itu. Nah, kalau dia sudah keluar dari zona itu, saya kira gampang masuk dalam sebuah komunitas seperti ini. Pasti bisa ya. Next time pasti bisa. Yang penting Febri jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Doakan terus ya. Doakan terus supaya dia dijamah oleh Tuhan. Oke ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Semangat terus ya. Yuk. Oke, baik Pak. Jadi di sini ada yang pribadi saya, dia bertanya gini Pak. Siapa ini? Namanya Siri Kalarisa. Jadi dia bertanya seperti ini. Shalom Bang, saya ingin mengonfirmasi pertanyaan Bapak Pendeta tentang dosa. Jadi Bang, dosa itu adalah penyalahgunaan kehendak bebas, begitu Pak. Jadi dia seperti menanyakan Pak, apakah dosa itu ada karena akibat dari penyalahgunaan kehidupan yang bebas, begitu Pak? Ya. Apa sih artinya dosa? Gitu. Dosa itu kan artinya meleset, ya kan? Meleset artinya di luar relnya Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke penciptaan ini ya. Jadi ketika dulu Adam masih bergaul dengan Tuhan itu kan dosa nggak ada di situ. Dosa itu ada karena ketidaktaatan manusia. Dosa itu ada karena ada pelanggaran. Begitu. Kalau manusia nggak ada pelanggaran, nggak ada dosa. Coba bayangkan kalau Adam tetap komitmen, konsisten, ya, tidak menggunakan free will, kehendak bebas itu semena-mena, dia tetap ada dalam koridornya Tuhan. Begitu. Jadi dosa itu ada karena ketidaktaatan manusia. Seperti itu. Dan upah dosa itu adalah maut. Makanya di dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kata lain, manusia sudah melanggar hukumnya Tuhan. Ya, dosa itu hamartia, meleset di luar relnya Tuhan. Ya, makanya perlu ada penyambung kembali. Makanya Yesuslah itu diutus turun ke dalam dunia sebagai perantara untuk menyambungkan kembali, mengembalikan rancangan semula Allah. Rancangan semula Allah itu apa sih? Keselamatan. Manusia bisa bergaul dengan Allah. Nah, itu sedang dikembalikan oleh Tuhan Yesus supaya manusia bisa menikmati hubungan kembali dengan Tuhan. Begitu, Andu. Baik, Pak. Semoga Kak Siri Kalarisa bisa menerima pemaparan dari Bapak Pendeta. Nah, di sini ada yang resen lagi, Bang Gabriel. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, Bang. Dipersilakan. Dia banyak tanya sama saya. Dia. Terima kasih. Udah berapa minggu nggak ketemu. Terima kasih. Iya Pak, dari Rindu nih Pak. Nah, saya pertama-tama berterima kasih akhirnya Bapak bisa sharing di sini. Dan kebenaran firman yang dibagi juga, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mencapai keberkenanan di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya banyak belajar. Karena tentu kita
apalagi saya yang sekolah teologi dan saya sendiri adalah murid Bapak, kadang ada gitu Pak, pas saya udah melewati gimana masa-masa kesombongan terselubung gitu ya. Karena kita mengerti firman, mengerti kebenaran, dan akhirnya ada kesombongan. Jadi tidak mencari keberkenanan Tuhan, itu sudah saya lewatin. Saya belajarnya malah Pak, melihat orang yang tidak sekolah teologi, bagaimana hidupnya gitu kan. Saya belajar lagi, wah saya ini udah melenceng, saya berubah. Sampai baru-baru ini saya mengalami titik kejenuhan Pak. Karena kan kalau orang udah di level benar-benar mau benar-benar mencari Tuhan, menyenangkan Tuhan, pasti ada rasa jenuh, kesepian. Karena yang mencari Tuhan dengan benar itu nggak banyak Pak. Hanya sedikit orang, segelintir orang. Jadi kita merasa kesepian. Mau cari Tuhan, Tuhan seakan-akan nggak ada. Ini sampai di titik ini, saya rasa anak muda zaman sekarang itu berat. Tapi di saat kita nggak siap ada di titik itu, kita drop Pak, dan akhirnya jatuh. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, yang mau saya tanyakan, di saat kita drop seperti ini, jadi kita nggak fokus lagi benar-benar cari Tuhan, tapi aktif dalam pelayanan gitu. Jadi motivasi kita biar orang senang, hidup kita jadi berkat, tapi seperti ada, kalau menurut saya ada seperti kesombongan terselubung juga itu Pak. Ini dosa bahaya juga ini. Karena mengintimidasi kita, membuat kita merasa bersalah, itu kan memang pikiran seperti itu berasal dari iblis. Tapi dengan firman-firman yang Bapak sampaikan ini, kembali lagi bagaimana kita siap dibersihkan lewat peristiwa-peristiwa, dan di situ memang saya belajar. Bagaimana kita belajar lagi, diingatkan lagi untuk menyerahkan hidup totalitas, dan jangan serupa dengan dunia. Ini sebenarnya sudah ada gambaran, tapi kita masih sering jatuh, Pak. Ya, jadi pertanyaan saya di sini sih, Pak. Nah, ketika kita malah sibuk untuk menghabiskan waktu pelayanan, tapi kita nggak benar-benar cari Tuhan. Gimana sih Pak agar kita kembali lagi? Ini sebenarnya teorinya udah ada di otak saya, tapi bingung saya Pak. Harus saya dengar masukan dari Bapak. Saya nangkap. Oke Pak. Ya. Karena saya aktif pelayanan gitu Pak. Tapi ini juga, jadi carinya keberkenanan diri sendiri jadinya. Jadi seperti itu seakan-akan. Gitu. Ya. Nah, baik. Saya respon sekali bagus sih yang pertama tadi ya. Ada satu kalimat yang Gabriel sampaikan tadi bahwa pada saat kita ya bergaul dengan Tuhan itu yang pasti kita sudah terpisah dengan mungkin teman-teman dunia ya, kita tinggalkan kebiasaan lama kita, lalu kita mulai hidup menyendiri, hanya bergaul dengan Tuhan. Nah artinya gini, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya gitu. Nah artinya apa? Tuhan sedang menggiring kita di satu suasana situasi seperti itu. Nah, tetapi ingat bahwa kalau kita tidak konsisten, bahwa kita perlu pahami bahwa pada saat kita meninggalkan masa lalu kita, kebersamaan dengan teman-teman kita, nongkrong atau mungkin dugem, ya kan begitu malam minggu di mana. Nah, pada saat itu Gabriel sudah terpisah dari situasi itu. Memang artinya kalau kita nggak siap, itu juga berefek yang kurang bagus. Ya, maksudnya gini. Jadi pada saat Gabriel memisahkan diri, yang hanya dipanggil Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan, memang di situ dibutuhkan sebuah kefokusan, kekonsistenan seperti itu. Ya. Nah kalau kita pelajari, kita lihat ya di kitab Mazmur, ya itu kurang lebih 72 pasal. Daud itu ada, saya bilang begini, self talk, ya, self talk. Jadi dia suka berbicara dalam dirinya, hatinya Daud. Contohnya di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi orang-orang yang sudah terpisah dari dunia, tanda kutip, ya kan, dan berada dalam zona yang baru, situasi yang baru, yang hanya bergaul dengan Tuhan, ya seperti Daud ini tadi, self talk, dia dalam dirinya berkata-kata, ada pujian dengan Tuhan, pengakuan dengan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Nah itulah yang harus ada dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita tidak lagi memang jujur kita mungkin kalau masih muda, ya perjalanan masih panjang. Makanya tadi saya bilang dibutuhkan satu kenekatan, kekonsistenan, perjuangan, supaya tetap berada dalam rencana Tuhan. Nah, satu cara langkah yang terbaik yang harus
dilakukan harus belajar seperti Daud tadi. Ya istilahnya self talk, dia berkata-kata sendiri, dirinya dengan Tuhan, pengagungan Tuhan, bicara tentang janji Tuhan. Nah, dengan demikian maka ada penguatan, ya, ada penguatan, dan saya percaya kesombongan yang terselubung itu nggak ada, ya, kesombongan terselubung itu nggak ada. Karena apa? Karena Gabriel sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan, lalu menikmati, ya, beriada dengan Tuhan, seperti Daud tadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan? Hanya pribadimu dengan Tuhan berbicara, ya, itu self talk. Nah, artinya di situ pada akhirnya nanti akan bertumbuh, ya, nilai kedewasaan kita, ya. Tetapi puji Tuhan kalau Gabriel tadi sudah diingatkan Tuhan, mulai menyadari, ya, kalau ada mungkin kesombongan terselubung, ya, ya lebih bagus kita terbuka hadapan Tuhan. Saya Pak Filipus walaupun pendeta apa, saya juga belum sempurna, ya, saya belum sempurna. Saya harus berjuang. Saya harus mencapai kesempurnaan Tuhan itu. Sampai kapan sempurna? Ya sampai Tuhan Yesus datang. Seperti itu. Ya. Nah, puji Tuhan, Gabriel, kalau kamu sudah mulai muncul pemikiran seperti itu hatimu yang paling dalam, ya. Tetapi kamu harus menjaga hatimu. Makanya memang Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Lalu yang kedua, milikilah, ya, kehidupan seperti Daud tadi, ya. Harus ada apa nih? Self talk. Dalam dirinya ada kata-kata dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah, merenungkan kebaikan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu ada, ya. Dengan istilah self talk itu ada satu pengertian yang luar biasa bahwa Daud meyakini bahwa Tuhan itu ada. Artinya apa yang dipikirkan Daud, yang dilakukan Daud, yang diputuskan Daud itu semuanya tidak terlepas dari pemantauan Tuhan. Artinya kita nggak bisa mengambil sebuah keputusan sendiri keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya bahwa Gabriel akan dijaga oleh Tuhan. Begitu, ya. Itu intimidasi aja, Gabriel. Kalau ada pemikiran-pemikiran seperti itu intimidasi aja. Tetapi is okay, lupakan saja dan mulai bangun ya hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya hari demi hari hubunganmu dengan Tuhan itu akan menentukan kualitas, ya, kehidupanmu di hadapan Tuhan. Amin, ya. Amin, Pak. Terima kasih. Nah, saya mau menyampaikan yang saya dapat tadi, ada satu kalimat yang penting dari Bapak. Ya, seperti ini bunyinya, Pak. Berani berkata menyenangkan Tuhan, berarti berani meninggalkan dunia. Jangan kompromi dengan dunia. Nah, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Pasti Tuhan bimbing kita. Itu tadi satu kalimat yang saya garis bawahi. Dan itu penting sekali. Berani berkata doang ini. Menyenangkan Tuhan berarti harus berani dengan seluruh hidup meninggalkan dunia. Nah, so, terima kasih Pak buat jawabannya tadi. Kita harus self-talk dan jaga diri sih. Jangan terlalu asik sama pelayanan, tapi kita malah melupakan yang mau kita layani, Tuhan itu sendiri. Itu bahaya sih, itu yang lagi saya hadapin. Dan itu saya bagikan. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih buat Bang Gabriel sudah mau bertanya juga. Di sini ada lagi Pak yang present mungkin buat Kak Ika, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dipersilakan Kak. Shalom Pak. Shalom. Saya Ika Pratiwi, kuliah di Aceh Utara. Gimana? Di Universitas Saya Ika Pratiwi, kuliah di Universitas Maliku Saleh di Aceh Utara. Di Aceh Utara. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Saya kan kuliah di tempat mayoritasnya Muslim. Gimana cara merubah supaya kan pasti kan ada rasa minder gitu kan Pak, lain dari antara mereka kadang mereka itu kan di luar gitu kan mesti pakai hijab, jadi saya keluar gitu kan nggak pakai hijab kan Pak, jadi kadang merasa minder gitu ditengoki mata-mata sini seorang tuh, jadi kayak mana sih Pak cara ngapakannya supaya jangan minder gitu?
Makasih, Pak. Ya. Sebenarnya kamu bukan minder, kau istimewa di situ, luar biasa. Karena apa? Kamu domba di tengah-tengah serigala, nak. Ya, kamu domba di tengah-tengah serigala. Artinya gini, kamu punya kepercayaan yang tinggi karena apa? Tuhan Yesus itu lebih besar dari semuanya itu. Ya, yang kedua, kenapa harus bangga? Kamu harus siap menjadi berkat bagi mereka. Pak Filipus dulu itu dari sono loh. Ya, mantan saya ini. Mantan, ya. Mantan, tetapi saya bangga sekarang jadi anaknya Tuhan Yesus. Menjadi pelayan Tuhan Yesus. Nah, kamu juga jangan minder ya. Don't underestimate about yourself, but Jesus always with you every time. Ya, artinya kamu harus merasa besar hati, ya, harus bangun nilai identitas dirimu sebagai anak Tuhan. Kamu bangga satu pribadi berada di tengah-tengah puluhan orang-orang yang nggak seiman dengan kita. Di situ kamu bangga, kenapa harus menunjukkan kasih Tuhan, ya. Tetapi kalau kamu underestimate, waduh, misi Tuhan nggak akan terrealisasi. Itu, Ika. Ya, kamu jangan minder, kamu bangga. Kamu anak raja di situ. Amin. Itu yang harus rubah mindsetmu itu. Ya, kamu harus pahami kamu itu anak raja. Ya, anak raja gitu loh. Yesus selalu ada dalam diri kamu. Ya, kenapa? Kenapa masih ada minder? Ya, kamu berarti kamu nggak punya confidence, kamu nggak percaya Tuhan dalam diri kamu. Ya, berarti rasa percaya Tuhan itu kurang, nggak bisa. Kenapa kamu punya rasa seperti itu? Berarti kamu kurang percaya sama Tuhan Yesus. Pertanyaan saya balik. Kamu percaya nggak Yesus ada dalam dirimu? Percaya nggak? Ika, buka mute-mu. Iya, Pak. Kamu percaya nggak Yesus ada dalam dirimu? Iya, Pak. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus selalu ada sama kamu? Percaya, Pak. Nah, kamu itu anaknya Tuhan Yesus loh. Nih, saya mau bangun, ya, saya bangun cara berpikirmu begini. Kamu harus berpikir bahwa saya itu anak raja. Anak raja itu, waduh, luar biasa. Gitu. Mereka nggak pernah kamu dengar mereka bilang anak raja? Pernah nggak? Pernah nggak? Pak. Kamu pernah dengar nggak teman-temanmu yang di luar Kristen tuh, saya anak raja? Pernah nggak? Yang bukan anak raja nggak berani bilang anak raja. Nah, kamu sebagai anak raja, dalam diri kamu berani, tapi jangan bilang depan mereka, aku anak raja loh. Jangan. Habis nanti kalau di situ. Yang pasti begini, jika kamu bangga, kamu ibarat seperti, saya analogikan, domba di tengah serigala. Kamu tetap menunjukkan identitas kamu sebagai anak Tuhan. Ya, kamu jadi berkat bagi mereka. Ya, serius ini, saya bangga kalau kamu cerita seperti itu karena dulu Pak itu Muslim. Ya, dulu saya tuh ngajar di pondok pesantren di Jakarta, di Jawa Timur sana. Ya. Tetapi karena Tuhan tuh baik, ya Tuhan buat saya bertobat. Jadi saya nggak bilang istilahnya ya udahlah gitu. Ya, istimewanya kita tuh ada di sana. Ya, kita itu istimewa di depan mereka. Karena apa? Karena yang pasti beda, kamu anak raja, mereka nggak tahu anak siapa. Ya, pokoknya beginilah, Ika. Kamu ada di situ, ada tujuan Tuhan. Kamu menjadi berkat bagi mereka. Ya, kamu nggak usah bicara kalau you nggak bertobat terima Yesus, kamu nggak selamat, nggak usah. Tapi lewat hidupmu, lewat karaktermu. Ya, lewat hidupmu, lewat karaktermu, kamu pasti menjadi berkat bagi mereka. Saya mau kesaksian sedikit. Waktu Kak Filipus mulai pelayanan di Malaysia, ya, dulu susah loh. Saya bawa Alkitab itu di imigrasi dibuang, ya, dibuang. Tetapi saya puji Tuhan, saya ada Alkitab yang saya udah hafal di sini. Dibuang nggak apa-apa gitu loh. Itu untungnya kita
baca firman Tuhan, kita hafal, kita akan selalu hafal. Tetapi begitu saya masuk di wilayah negara bagian Ipuh itu di Setiawan itu, saya masuk di daerah kebun kelapa sawit itu, ya, wah saya tidak gampang. Orang-orang asing Malaysia itu semua mata memandang saya, gitu. Ya, saya bilang Assalamualaikum, bilang gitu. Nah, itu kan salam kan, gitu. Lalu saya puji Tuhan ada satu keluarga awalnya, nah orang Melayu sakit, ya kita doakan dulu, akhirnya terima Tuhan. Nah, cikal bakal pelayanan kami itu di situ. Sehingga pada akhirnya sampailah teman-teman saya itu buka Adventist College, sekolah misi 2 tahun, bekerja sama dengan sebuah yayasan di California waktu itu. Nah, sekarang teman saya yang membuka di sana. Jadi memang untuk menjadi berkat itu kan tidak gampang, ya, butuh perjuangan. Ika nggak usah takut, ya. Tuhan ada bersamamu. Karena apa? Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Kau menjadi berkat di sana. Kamu orang asli Aceh? Aceh? Enggak Pak, kuliah di sini. Oh. Asli di Medan, Sumatera Utara, Medan. Oh, Batubara. Boru apa? Boru Sitorus, Pak. Oh, Sitorus. Oh, banyak kali ya. Sitorusnya malam ini. Ya gitu. Jadi jangan ada lagi underestimate itu. Pokoknya kok buang pikiran jauh-jauh itu. Yang pertama, bangga jadi anak Tuhan Yesus. Aku jadi berkat di antara mereka lewat sikap karakter saya. Ya, Pak Lupus doakan terus ya, semangat ya Ika ya. Oke, ya itu. Terima kasih Pak. Saya pikir tadi orang Jawa tadi. Saya pikir kamu orang Jawa. Oke lah. Ika orang spesial Kak. Ya, apa? Oke, jadi mungkin ini lagi Pak untuk terakhirnya sesi bertanyanya mungkin tadi Bang Uli mau bertanya. Kami persilakan buat Bang Uli. Salam Pak. Uli dari Ikomen ini ya? Saud Perulian Pak. Mana mukamu tak kelihatan mukamu? Jaringannya macet-macet Pak. Oh, jaringan tangkap aja itu. Pak, saya mau bertanya tapi sebelumnya saya buat pernyataan ya Pak. Oke. Pernyataan saya begini Pak, mengapa kan kita sebagai orang-orang Kristen karena mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu selalu memandang rendah orang-orang yang ada dalam kegelapan. Bukankah ketika kita memandang demikian, kita sedang menunjukkan kesombongan kita atau keegoisan kita? Nah, orang-orang yang dalam kegelapan itu kan memang melakukan dosa, hidup dalam dosa. Dan perlu juga sebenarnya kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa kita juga yang terkadang jatuh dalam dosa. Cuman cara melakukan dosanya berbeda-beda gitu. Nah, dari pernyataan mau hidup berkenan di hadapan Allah ini, jadi seolah-olah alergi tidak mau hadir dalam komunitas-komunitas seperti misalnya diskotik, yang nanti ujungnya juga dia bisa menjadi terang di situ. Seperti yang diucapkan Paulus kan. Paulus berkata begini, aku datang kepada orang Yunani dan aku berbuat seolah-olah seperti orang Yunani. Seolah-olah berarti dia hanya istilahnya menyamar gitu. Si Henok juga menjadi terang di tengah-tengah kerajaan yang menyembah berhala pada saat itu. Nah, kita kan yang percaya Kristus, tentunya kita adalah terang gitu. Kenapa terang itu kita sembunyikan? Kenapa terang itu kita tidak hadirkan di tengah-tengah kegelapan? Dalam komunitas itu adalah kegelapan. Kenapa kita tidak hadir di situ membawa terang gitu? Nah, banyak orang Kristen kan nggak mau gitu. Dia menjauhkan diri dari situ gitu kan. Kenapa gitu? Jadi seolah-olah alergi gitu. Padahal sebenarnya dia juga orang berdosa. Saya juga orang berdosa gitu yang ya cara berbuat dosanya memang beda-beda gitu. Orang lain mungkin pesta seks, mungkin aku mencuri gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa jadi terang itu disembunyikan gitu Pak? Mohon pencerahannya Pak. Oke. Terima kasih. Bagus pertanyaan. Ya sebenarnya kita nggak harus seperti itu. Ya. Jadi istilahnya begini. Kenapa kita? Istilahnya begini.
kita menjauhi dosanya, mengasihi jiwanya. Itu yang harus dipraktekkan. Sekali lagi, saya seorang misi ya, misi. Saya lebih sering kali berjumpa atau menemui orang-orang yang memang ya kategori UPG under people group, yang orang-orang yang tak bernilai, yang diabaikan itu. Dulu bahkan sempat kami juga pelayanan di kaum marginal, ya di gelandangan apa itu, sempat kami di Jakarta dulu pelayanan begitu. Di Cempaka Putih itu dulu pernah kami buka itu sampai 80 orang di situ. Itu kan contoh dari orang-orang yang terabaikan gitu loh. Ada orang Hindu, orang apa lah, pokoknya udah gaduh-gaduh lah di situ. Tetapi ada satu prinsip dasar, yaitu kasih, yang memang harus kita tularkan, kita nyatakan bagi mereka. Tapi kalau seperti yang Uli tadi bilang, kenapa kok terang itu disembunyikan? Ya boleh saya bilang begini, orang-orang yang model begitu adalah orang-orang Kristen jago kandangan. Ngerti nggak maksud saya? Di dalam gereja semangat, haleluya, haleluya. Tetapi itu orang-orang yang egois, ya, tidak melihat dunia di luar, bagaimana orang-orang yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan, begitu. Ya. Tetapi gini, kalau kita sudah memahami hal itu, yang Uli tadi bilang, bahwa terang itu jangan disembunyikan, tetapi harus diperlihatkan, ya. Nah, cuma persoalannya begini, ya. Kadang-kadang orang kan sok rohani, ya. Dulu ada kejadian itu. Pak, kayu melayani, Pak. Ada kompleks PSK lah gitu dulu. Ya, jujur aja, ya iman mereka belum kuat, akhirnya apa? Jatuhlah di situ. Itu bukan lagi menyembunyikan terang, apalagi ya istilahnya, mematikan terang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud kita jangan serupa dengan dunia. Artinya begini, kita nggak suka dosanya, tetapi kita mengasihi jiwanya. Seperti itu. Ya kemana aja, it's okay. Kalau Uli digerakkan Tuhan, mau pelayanan di daerah-daerah yang model begitu, ya okay, tidak masalah. Persoalannya kamu siap atau enggak, kan gitu. Ya, persoalannya siap atau enggak gitu. Persoalannya kan yang terjadi selama ini, orang hanya semangatnya saja. Ya, ketika masuk di medan pertempuran di lapangan, bukan orang itu yang menjangkau, ya, tetapi dia yang dijangkau orang-orang di situ, kan gitu. Itu kan bisa kacau seperti itu. Ya, tetapi kalau memang Uli siap, ya digerakkan Tuhan, masuk di wilayah-wilayah yang memang yang sulit untuk istilahnya didatangi, hanya kamu yang bisa, ya puji Tuhan kalau kamu siap. Tetapi memang nggak bisa, ya, artinya gini, terang itu harus tetap diperlihatkan, nggak boleh disembunyikan, gitu. Artinya jangan kita membenci orang-orang yang dalam kegelapan, justru kita harus menjangkau mereka, gitu. Ya, persoalannya sih simpel aja, gitu. Kalau kita mau menjangkau ke sana, ya kita harus siap segalanya. Ya, itu siap enggak, kan gitu. Itu semua kan berpulang kepada diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kuat mental rohani kita selesai diri kita, lalu kita sudah ya enggak lagi terikat dengan dunia seperti yang sering kita dengar khotbah di kampus kita, kan, ya saya percaya Roh Kudus akan bantu kita untuk melewati semuanya itu, dan pada akhirnya kita ya berdampak bagi mereka. Begitu, Li. Ya. Pak, boleh satu lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Tadi kan poin pertama kalau tidak salah itu hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, mungkin mewakili dari anggota di grup ini juga, karena juga nanti video ini di-share di YouTube IMKI, Pak. Nanti biar juga teman-teman yang nggak ikut kan mereka bisa lihat. Jadi mungkin mewakili, Pak. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, ukuran hidup berkenan di hadapan Allah itu? Apakah hidup berkenan di hadapan Allah itu ketika kita tidak melakukan dosa atau tidak jatuh dalam dosa? Nah, ukurannya sebenarnya apa sih, Pak? Ya sebenarnya ukuran berkenan itu kan hanya kita sih dengan Tuhan. Pada saat hidup kita sesuai apa yang Tuhan pikirkan, ya, yang Tuhan tetapkan, itu saya bilang berkenan. Ya, karena apa? Ini kan nggak bisa orang lain
menilai kita berkenan atau tidak, kan tadi saya bilang. Hanya diri kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. You boleh berkhotbah ke sana kemari di luar sana. Tetapi kita belum tahu hati kamu kan. Jadi untuk standar ukuran kita berkenan dengan Tuhan itu hanya diri kita dengan Tuhan. Gitu. Selain itu saya nggak bisa menjabarkan. Gitu. Nah pada saat kita sendiri ya lalu ditawari dosa, lalu ditawari mungkin contohnya ya Uli pergi di satu tempat, lalu datanglah mungkin anak-anak yang nakal atau ya, yuk temani kita dong, godain kita dong. Gitu. Nah kamu siap nggak? Atau iya, gitu kan? Nah itu teruji di situ, gitu loh. Jadi kata berkenan itu ukurannya, standarnya adalah pada saat kita dengan Tuhan, ya sendiri diri kita dengan Tuhan, kita tak menunjukkan keberadaan kita, ya orang-orang yang sejalan dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan, hidup dalam ketaatan Tuhan. Itu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Jadi ukurannya, jadi ukurannya bukan banyaknya kita khotbah dalam 1 minggu, pelayanan ke sana kemari itu tidak jadi standar itu. No. Ya. Oke. Baik Pak, sebelum ditutup ini ada satu lagi dia nego untuk bertanya Pak. Apakah masih bisa Pak? Oh bisa, 24 jam bisa saya di rumah saya. Oke Pak. Jadi ini pertanyaannya dari Lasma Tambunan. Dia bertanya begini Pak. Bagaimana cara terbaik kita tetap setia pada proses untuk hidup berkenan di hadapan Allah? Sorry, ulangi. Oke, saya ulangi lagi ya Pak. Bagaimana cara terbaik kita tetap setia pada proses untuk hidup berkenan di hadapan Allah? Ya itu simple ya. Hidupilah firman Allah dalam hidupmu. Ya, hidupilah firman Allah dalam hidupmu. Ya, standar kita kan firman Allah dasar kita kan. Ya, di luar itu nggak ada lagi. Ya, tetap ada dalam koridornya Tuhan, hidup dalam firman. Seperti begini, tinggallah dalam firman-Ku dan firman-Mu tinggal dalam kami. Itu. Jadi di luar itu nggak ada, selain firman Tuhan nggak ada lagi. Kita mau pakai standar apa? Teologi apa tokoh-tokoh teologi enggak? Justru kalau kita lihat sekarang ini ya, justru tokoh-tokoh teologi itu bikin seminar, debat sana, debat sini itu kurang menunjukkan apa tadi? Orang itu berkenan enggak kepada Tuhan itu nggak bisa. Tetapi kuncinya dasarnya adalah bagaimana kita supaya terus-menerus hidup berkenan kepada Tuhan, ya tinggal dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya dan menjaga apa kesetiaan kita, kekudusan kita kepada Tuhan. Itu saja. Itu saja, Andrew. Baik Pak, terima kasih. Kami ucapkan. Sorry. Yang nanya tadi ada nggak orang di sini? Halo? Yap. Halo. Itu pertanyaanmu atau pertanyaan teman kamu? Pertanyaan teman, Pak. Orangnya di sini nggak? Dia di dalam satu jumpa, mereka ada 2 orang, Pak. Tadi kawan daripada Ika, Pak. Kenapa nggak tanya langsung dari dia? Saya kan nggak makan orang gitu. Mungkin agak sungkan, Pak. Ya, bercanda. Nggak apa-apa, santai aja. Saya juga manusia, sama-sama kalian. Oke, jadi Pak, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak. Jadi sebelum kita akhiri dengan doa pemberkatan, mungkin kita akhiri dengan sebuah lagu pujian menyenangkan hatimu, Tuhan. Mungkin kepada Bang Uli, mungkin bisa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Langsung tutup dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk waktu dan kesempatan yang indah yang boleh kami bersama-sama dengan anak-anak muda yang memiliki komitmen yang begitu luar biasa, yang menyangkali dirinya, meninggalkan hidup cara dunia, dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Terima kasih, kami bangga dengan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dalam seluruh kehidupannya, perkuliahannya, pekerjaannya, masa depannya, bahkan juga kehidupannya, terlebih dalam mencapai perkenanannya kepada Tuhan. Tuhan yang tahu kedalaman hati mereka. Jikalau ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan, ampuni ketidaktepatan kami, Bapa. Kuduskan kami semua. Layakkan kami, perkenankan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa selalu menyukakan hati Bapa. Menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah doa dan kerinduan kami. Kalau kami boleh melihat situasi dunia hari-hari ini, Bapa, semakin kacau dan semakin tidak menentu. Oleh sebab itu, Tuhan, mari kuatkan, teguhkan kami, supaya kami tak berjalan dalam pimpinan Tuhan, tidak selangkah pun meninggalkan Tuhan, tetapi kami semakin semangat Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, untuk menjangkau menjadi berkat untuk setiap anak-anak muda yang belum menerima keselamatan dari Bapa. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa, Engkau memberkati komunitas ini ya Bapa. Seluruh tim yang ada, pengurus yang ada, semuanya satukan hati mereka, bergandengan tangan, dan mereka siap menjadi anak muda, menjadi tupos-tuposnya Tuhan, menjadi gambaran-gambaran ilahinya Bapa di surga di bumi ini, sehingga lewat hidup mereka akan banyak jiwa anak-anak muda akan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan, memiliki iman yang militan. Mereka tidak cukup hanya mungkin jago menghafalkan ayat firman Tuhan, tetapi mereka harus mengaplikasikan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terlebih dari itu, hidup mereka bisa dinikmati bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapa, mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berjuang, untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang belum bisa join atau belum gabung malam ini, sehingga ke depan komunitas ini akan semakin banyak anak-anak bergabung, sehingga lewat komunitas ini akan memberkati bangsa-bangsa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur Bapa untuk persekutuan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan komunitas malam ini. Kiranya Engkau menyertai kami. Malam sudah menjadi bagian hidup kami. Kalau sebentar kami akan beristirahat dimanapun kami berada, baik itu di wilayah Jakarta, di Indonesia Timur, Tengah, Barat, di wilayah Malaysia, di Aceh, di mana mereka berada, Tuhan menyertai, menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari rekan-rekan muda, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan dalam penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai kalian semua mulai malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.